Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas Energy Security and Geopolitics Case Study on Germany. Definisi keamanan energi dari UNDP yaitu suatu kondisi ketersediaan cadangan sumber minyak dengan kuantitas yang cukup dan harga yang terjangkau. Menurut Bernard Dicol, pula definisi keamanan energi dilihat dalam 3 elemen utama, yaitu ketersediaan energi, energy availability, keterhasilan energi, energy affordability, dan kemampuan militer, military capability. Untuk menyelamatkan persediaan energi yang dikehendaki, dari asal katanya, konsep keamanan energi terbentuk dari konsep energi dan keamanan itu sendiri, meskipun keduanya tetap mengenai keamanan energi. Sedangkan geopolitik sendiri merupakan ilmu mempelajari tentang hubungan kekuasaan dengan ruang geografis, teritori, dan wilayah. Dengan mempelajari geopolitik, kita mempelajari perilaku politik internasional dan strategi kebijakan luar negeri dengan memahami tentang wilayah geografi, demografi, iklim, hingga perkembangan teknologi. Jerman adalah konsumen energi terbesar di Eropa dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Bauran energi di Jerman didominasi oleh bahan bakar fosil yang menyumbang sekitar 80% dari seluruh konsumen energi primer pada tahun 2014. Minyak secara tradisional memiliki yang terbesar sahamnya saat ini 35%. Sementara gas alam menyumbang sekitar 1/5 dan batubara 1/4 dari campuran energi. Menurut Institut Federal untuk Geosains dan Sumber Daya Alam, sekitar 98% konsumsi utama minyak mineral Jerman pada tahun 2018 adalah hasil impor dari negara lain. Negara pemasok minyak terbesar Jerman pada saat ini adalah Rusia, dengan mengimpor 31 juta ton atau sekitar 36% dari impor minyak Jerman. Sedangkan Norwegia memasok 10 juta ton dan Libya dan Kazakhstan memasok sekitar 7 juta ton untuk Jerman. Secara total, ada 29 negara yang memasok minyak ke Jerman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan teori geopolitik karena relevan dengan tema yang kami bawakan. Pemilihan teori ini sendiri didasari oleh hubungan dilakukan oleh Jerman dengan beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Untuk teori geopolitik sendiri merupakan teori yang sering digunakan dalam politik internasional pada awal abad ke-20. Teori ini fokus terhadap pembahasan teknologi baru serta revolusi industri terhadap politik dunia. Dengan adanya teori ini seperti membuka portal baru dalam perpolitikan dunia, di mana negara semakin memperketat keamanan energinya dengan menjaga pasokan energi, menjalin hubungan dengan negara lain untuk memenuhi pasokan energi, serta memperkuat kekuatan militer di perbatasan. Dengan begitu, maka negara akan tetap merasa aman dengan sumber energi yang mereka miliki atau energi yang mereka butuhkan. Teori ini seakan menggambarkan keadaan keamanan serta geopolitik Jerman yang saat ini berusaha untuk melepaskan ketergantungannya dari pasokan energi dari Rusia. Jerman merupakan negara anggota Uni Eropa dan masuk dalam zona mata uang euro. Jerman adalah negara terpadat di Uni Eropa dengan sekitar 83 juta penduduk. Jerman memiliki produk domestik bruto 3.344 miliar euro, menjadikan ekonomi terbesar di UE. Jerman saat ini mengirimkan 96 anggota parlemen ke Parlemen Eropa. Perwakilan tetap Jerman di Brussel adalah penghubung antara lembaga Jerman dan Uni Eropa, sebagai semacam kedutaan besar Jerman untuk Uni Eropa. Ini mewakili kepentingan Jerman di tingkat Eropa. Jerman merupakan salah satu negara dengan konsumsi energi yang besar di Eropa. Di antara mitra dagang Jerman, Rusia sejauh ini merupakan pemasok terbesar dan telah menyediakan lebih dari 1/3 dari impor minyak Jerman secara keseluruhan dalam beberapa dekade terakhir, dengan diikuti Norwegia dan Inggris sebagai mitra dagang terbesar kedua dan ketiga. Selain mengimpor minyak, Rusia juga memasok eksternal gas alam yang saat ini menutupi hingga 39% dari total impor Jerman. Selain itu, keuntungan bagi Rusia yaitu Jerman merupakan salah satu penyuplai investasi terbesar ke Rusia. Hal ini dibuktikan dari besarnya total FDI dari Jerman yang ada di Rusia. Kerjasama Jerman-Rusia sebenarnya sudah berlangsung sejak lama,
Tetapi di lain sisi, Jerman menghadapi kesulitan bahwa mitra dagangnya, Rusia, merupakan ancaman bagi kawasan Eropa, dilihat dari sejarah masa lalu hingga krisis yang terjadi belakangan ini. Situasi suhu tinggi hubungan negara barat dengan Rusia bisa dipantau saat Ukraina dilanda konflik. Ancaman nyata ditunjukkan oleh Rusia saat menjalankan kampanye militer mencaplok Crimea. Sebagai respon terhadap sikap agresi Rusia, dijatuhkanlah sanksi oleh Uni Eropa dan Amerika, sehingga memicu ketegangan. Gas Rusia saat ini dipasok melalui pipa Yamal yang mengalir dari Polandia via Belarus dan jaringan koridor Ukraina yang membentang dari Republik Ceko via Slovakia dan Ukraina. Diversifikasi rute pasokan sangat diperlukan Jerman. Bahkan jika sumbernya tetap sama, hal tersebut pasti akan menguntungkan, terutama mengingat gangguan yang disebabkan oleh perselisihan Ukraina-Rusia. Hal ini terus berlanjut dengan adanya pembuatan The Nord Stream Gas Pipeline. The Nord Stream Gas Pipeline 1 yang dibangun oleh persetujuan 5 pemegang saham yaitu German companies Wintershall, a subsidiary of BASF, and E.ON, Dutch Gasunie, dan French West. Proyek ini terdiri dari 2 pipa sepanjang 1.224 km yang berasal dekat kota Vyborg, Baltik, Rusia, dan berakhir di dekat kota lepas pantai Jerman. 2 jaringan pipa ini memiliki kapasitas 55 miliar meter kubik gas per tahun dengan biaya 7,4 miliar euro untuk membangun. Pipa gas Nord Stream tersebut selesai konstruksinya pada tahun 2012 dengan rutenya membentang melewati teritori Finlandia, Swedia, Denmark, sampai ke Jerman, terhubung ke lapangan gas Rusia. Pipa gas laut ini juga digunakan untuk memasok gas ke negara-negara Eropa termasuk Inggris, Finlandia, dan Swedia. Selain itu, proyek ini juga memastikan pasokan gas alam yang dapat diandalkan ke Eropa Barat, Rusia Barat Laut, dan eksklave Kaliningrad. Selanjutnya, pada tahun 2011, Nord Stream AG memulai evaluasi proyek perluasan yang terdiri dari 2 jalur tambahan yang kemudian diberi nama Nord Stream 2 untuk melipat gandakan kapasitas tahunan hingga 110 miliar meter kubik. Nord Stream 2 adalah pipa kembar bawah laut yang akan mengangkut gas alam dari Rusia langsung ke Jerman. Dengan panjang 1.230 km, itu akan menjadi rute pipa kembar Nord Stream yang ada di bawah Laut Baltik. Pembangunan pipa ini mengundang kontroversi terlebih di kalangan Uni Eropa dan Amerika. Mereka menyebut pipa ini sebagai senjata geopolitik yang berbahaya. Selain itu, proyek ini bertentangan dengan tujuan keamanan energi Uni Eropa sendiri dan dapat merusak kepentingan Ukraina, Polandia, dan sekutu lainnya. Rusia disebut akan menggunakan pasokan energi untuk menanamkan pengaruh di Eropa. Sesuai dengan pendekatan geopolitik, proyek di Nord Stream 2 dapat digambarkan sebagai kebijakan energi yang tunduk pada pertimbangan kebijakan luar negeri dan keamanan. Dalam nada ini, energi digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi hasil politik, mencapai tujuan kebijakan luar negeri, dan sebagai pengungkit untuk memproyeksikan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan Rusia yang dapat mengancam keamanan Eropa. Gas gives Russia its own leverage over Europe. If Europe retaliates, Russia can cut off their gas supply and send them back to the Stone Ages. Obviously, Nord Stream 2 would further increase European reliance on Russian gas, gifting Putin even more geopolitical leverage, and both the rest of the EU and the US, who object to the plan for the reasons we've mentioned earlier, notably Russia. For both the US and EU, Nord Stream increases the wider reliance on Russia for energy, and thus puts them in a bind when it comes to political issues such as Ukraine. Jerman telah menghadapi tekanan kuat dari Washington dan beberapa sekutu Eropa untuk menghentikan Nord Stream 2, tetapi sejauh ini Jerman menolak seruan untuk membatalkannya. Nord Stream 2, I said, why is Germany spending billions and billions of dollars to Russia to get their energy from Russia, and then we're supposed to protect Germany from Russia? What's that all about? Jerman yang mendukung pembangunan pipa menjadi bimbang karena pertama, adanya faktor domestik, yaitu mengamankan pasokan energi yang murah dan stabil, dan faktor internasional yaitu pasca runtuhnya tembok Berlin, Pakta Warsawa dan Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin serta munculnya Uni Eropa sebagai institusionalisme liberal. Kedua, mengenai disposisi Jerman terhadap Uni Eropa, menyangkut bagaimana posisi pembuat keputusan dalam menentukan strategi keamanan energi Jerman yang kerap kali bersinggungan dengan kepentingan Uni Eropa melalui adanya kontak kerjasama erat dengan Rusia. Kemudian faktor niat Jerman untuk terus membina hubungan baik dengan Rusia, terlihat dari hubungan perusahaan energi kedua negara.